Pernahkah kalian membayangkan sebuah jalur kereta cepat yang dibangun tepat di atas jalur gaib? Sebuah proyek besar pemerintah yang katanya akan membawa kemajuan, ternyata menyimpan misteri lama yang nyaris terlupakan. Apa jadinya jika jalur pembangunan itu justru melintasi wilayah yang dipercaya sebagai gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul? Simak sampai akhir, karena cerita ini bisa mengubah cara pandang kalian tentang apa yang tak terlihat. Sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan di komentar dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling mengenal dan menjalin persaudaraan di ruang cerita ini. Mari kita mulai. Rencana besar itu diumumkan tepat saat matahari baru saja naik dari ufuk timur. Pemerintah, lewat siaran langsung nasional, memperkenalkan proyek infrastruktur baru yang diklaim akan menghubungkan wilayah tengah Jawa dengan pesisir selatan melalui jalur kereta cepat. Sebuah mimpi lama yang kini mulai dirangkai menjadi nyata. Di layar kaca, semua tampak megah. Peta digital memamerkan garis-garis lurus yang membelah perbukitan, hutan, sawah, hingga menyentuh bibir pantai. Desain stasiunnya futuristik, lengkap dengan jalur layang yang disebut-sebut anti gempa. Semua orang bertepuk tangan. Media-media besar menuliskan judul penuh semangat, era baru transportasi dimulai dari selatan. Bagi banyak warga kota, ini adalah kabar baik, harapan baru, janji mobilitas, dan tentu saja, peluang ekonomi yang menjanjikan. Siapa yang tak ingin kemajuan? Siapa yang tak bahagia saat tahu akan lebih mudah pulang kampung, lebih cepat mengirim hasil panen, atau lebih mudah mengakses dunia luar? Namun di balik layar yang penuh warna itu, ada sisi lain yang tidak begitu terang. Sebut saja Pak Karta. Usianya hampir 70 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil di selatan, dekat tempat yang akan dilintasi jalur baru itu. Sejak muda, ia sudah hidup berdampingan dengan laut dan angin pantai. Di beranda rumahnya yang sederhana, ia menyeduh teh pahit sambil mendengarkan pengumuman itu lewat radio tua peninggalan ayahnya. Saat nama desanya disebut sebagai titik yang akan dilewati jalur kereta, tangan Pak Karta gemetar. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu, jalur itu bukan jalur biasa. Dari kecil, ia sudah diajarkan bahwa ada batas yang tak boleh disentuh. Ada tanah yang tak boleh dilalui sembarangan. Di tengah belantara, di balik padang ilalang, di dekat tebing tempat burung camar bersarang, itulah yang orang tua dahulu sebut sebagai lorong laut selatan. Sebuah jalur gaib yang dipercaya sebagai tempat lewatnya para penjaga alam. Tempat yang tak tampak oleh mata, tapi selalu terasa oleh hati. Pak Karta bukan orang yang anti kemajuan. Ia bahkan bersyukur anak-anaknya bisa merantau ke kota dan hidup lebih baik. Tapi sejak kabar proyek itu diumumkan, malam-malamnya jadi lebih sepi. Tidurnya gelisah. Ia merasa ada yang berubah di angin laut. Seolah ombak pun tak berbisik lembut seperti dulu. Ia tahu, zaman sudah berubah. Tak banyak lagi yang percaya tentang hal-hal seperti itu. Tapi apakah semua yang tak terlihat bisa dianggap tak ada? Tak hanya Pak Karta. Warga desa lainnya pun mulai gelisah. Beberapa ibu-ibu mengeluhkan bahwa suara gamelan terdengar samar dari arah bukit saat malam Jumat. Anak-anak kecil mendadak mimpi tentang lautan besar dan wanita berselendang hijau yang menatap tanpa berkata-kata. Tapi di tengah keresahan itu, proyek terus berjalan. Alat berat berdatangan. Hutan-hutan kecil dibuka. Tanah yang dulu dikeramatkan mulai diratakan. Wartawan, pejabat, dan tim proyek berdatangan ke desa membawa data dan cetak biru. Mereka menyampaikan bahwa proyek ini aman dan telah sesuai dengan kajian ilmiah. Bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahwa yang namanya kemajuan, kadang harus mengorbankan tradisi. Tapi bagaimana jika yang dikorbankan bukan sekadar tradisi, melainkan sesuatu yang tak terdefinisikan oleh ilmu manusia? Tanah ini tidak kosong. Bisik Pak Karta pelan saat melihat ujung jalur kereta yang rencananya akan dibangun menembus hutan kecil dekat pantai. Di balik semak dan batu itu, ada yang menjaga, dan mereka tidak suka diganggu. Cerita ini bukan sekadar tentang pembangunan, tapi tentang benturan dua dunia. Satu yang terlihat, dan satu lagi yang tak kasat mata. Dan di tengah-tengahnya manusia berdiri. Kadang lupa bahwa tidak semua tanah boleh diinjak sembarangan. Bagi banyak orang kota,
Bukit itu hanyalah bagian dari rute pembangunan. Tapi bagi warga desa, terutama yang sudah puluhan tahun hidup di sana, itu bukan sekadar tanah atau pohon. Di sanalah letak jalur yang mereka sebut Lorong Laut Selatan, sebuah batas tak kasat mata yang dipercaya sebagai tempat lalu lintas makhluk halus dari kerajaan gaib Laut Selatan. Konon, lorong itu bukan hanya jalur spiritual, tapi juga pelindung alami. Sejak zaman nenek moyang, tak ada yang berani sembarangan berjalan di sepanjang jalur itu, apalagi membuka lahan atau membangun sesuatu. Bahkan para petani sekalipun, kalau terpaksa melewati area tersebut, akan menunduk dan mengucap salam dalam hati. Cerita tentang lorong itu sudah diwariskan turun-temurun. Dulu, kakek Pak Karta adalah juru kunci bukit kecil itu. Ia sering mengingatkan warga agar tidak menyentuh batu panjang berlumut yang berdiri sendiri di tengah semak-semak, batu yang diyakini sebagai penanda batas alam manusia dan alam gaib. Itu bukan batu biasa. Itu pintu, kata kakeknya suatu malam, saat Pak Karta masih kecil. Dan pintu, nak, jangan dibuka kalau tidak tahu cara menutupnya. Kini, puluhan tahun setelahnya, batu itu nyaris tertutup tanah akibat guncangan alat berat. Satu sisi tanah mulai digali. Pohon-pohon yang dulu berdiri tegak, mulai roboh satu persatu. Suara gergaji mesin terdengar menusuk telinga, menyayat sunyi yang dulu jadi ciri khas tempat itu. Sejak pembangunan dimulai, banyak hal aneh terjadi, tapi bukan yang langsung terlihat oleh mata. Angin laut yang biasanya berembus lembut kini terasa berat. Daun-daun pohon mendadak gugur meski tak ada badai. Malam hari terasa lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu jalan pun sering meredup tiba-tiba. Pak Karta mulai mendengar keluhan dari warga. Ibu Warti, penjual jamu keliling, bilang bahwa suara kendang dan gong terdengar pelan dari arah bukit setiap malam Jumat Kliwon. Padahal di sana nggak ada siapa-siapa. Pak, ucapnya sambil gemetar. Sementara itu, anak-anak kecil di desa mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis. Ketika ditanya, mereka hanya bilang, ada ibu cantik berdiri di bawah pohon, tapi nggak ngomong apa-apa. Cerita-cerita itu menyebar cepat, bukan karena takut, tapi karena semua orang mulai merasa hal yang sama. Seolah desa mereka yang dulu damai, kini berubah menjadi ruang asing yang sunyinya menyimpan pesan. Namun semua itu dianggap angin lalu oleh para pekerja proyek. Mereka tetap datang setiap pagi dengan helm proyek dan peta rencana di tangan. Mereka bilang, ini sudah diuji secara ilmiah. Tapi satu hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali mereka mencoba menggali lebih dalam di sekitar lokasi batu berdiri, alat berat mereka mendadak macet. Mesin berhenti tanpa sebab. Sekring meledak. Operatornya tiba-tiba menggigil dan mengaku melihat kabut hijau menari-nari di ujung bukit. Padahal, siang hari dan cuaca cerah. Beberapa warga mencoba menyarankan agar diadakan selamatan kecil. Bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati apapun yang menjaga tempat itu. Tapi tim proyek menolak dengan alasan efisiensi. Mereka ingin cepat menyelesaikan pekerjaan, karena target waktu ketat dan biaya membengkak. Kalau tidak kita hormati, siapa yang akan mengerti marahnya mereka? Bisik Pak Karta pada dirinya sendiri, saat melihat batu panjang itu akhirnya mulai tergeser. Dan benar saja, malam itu, suara ombak dari laut selatan terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Tidak mengamuk, tapi seolah memanggil. Seolah mengingatkan. Esok paginya, beberapa warga yang melewati lokasi proyek melihat sesuatu yang tak biasa. Tanah yang kemarin digali kembali tertutup, seperti belum pernah disentuh. Seperti dijaga. Seperti dilindungi oleh sesuatu yang tidak ingin ia diganggu. Keesokan harinya, awan mendung bergelantung rendah di atas lokasi proyek. Angin pantai berembus lebih dingin dari biasanya, seperti membawa pesan yang tak diucapkan. Beberapa warga desa masih berkumpul diam di kejauhan, memandangi alat berat yang kembali bekerja di sekitar batu panjang yang mulai tergeser sehari sebelumnya. Di balik keramaian proyek, sebuah tim dokumentasi dari kota tiba di lokasi. Mereka datang membawa perlengkapan canggih, kamera resolusi tinggi, stabilizer, mikrofon sensitif, dan satu perangkat yang paling menarik perhatian. Drone bersayap ganda berteknologi baru, mampu terbang rendah maupun tinggi, menjelajah area luas dalam hitungan menit. Tujuan mereka sederhana,
membuat konten dokumentasi pembangunan jalur kereta cepat yang bisa dibagikan ke media sosial dan investor. Mereka tidak tahu apapun tentang lorong laut selatan, apalagi batu penanda gaib yang kini nyaris tertimbun tanah. Salah satu operator drone, sebut saja namanya Arif, adalah anak muda yang antusias. Ia senang menjelajah langit, melihat dunia dari sudut pandang yang tak semua orang bisa nikmati. Siang itu, dengan semangat, ia menerbangkan drone menuju perbukitan kecil di ujung jalur proyek, tempat yang baru saja dibersihkan untuk persiapan pengeboran. Di layar kendali, semua tampak biasa saja. Tanah merah, sisa-sisa batang pohon yang ditebang, jalur perintis yang membelah pepohonan. Tapi saat drone mendekati area batu panjang yang semalam nyaris tergeser, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Layar tiba-tiba menunjukkan kabut tipis kehijauan yang tampak mengalir pelan dari balik semak-semak. Bukan seperti asap atau uap biasa. Kabut itu berputar dalam pola spiral kecil, seolah sadar bahwa ia sedang dipantau. Arif memperbesar tampilan. Kamera menyesuaikan fokus. Dan di saat itulah, semua yang menyaksikan monitor merasa tubuhnya merinding. Di tengah kabut, samar-samar, tampak sebuah bayangan putih berwujud perempuan. Tidak jelas, tidak nyata, namun cukup kuat untuk membuat hati gemetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Rambutnya panjang, seolah terayun oleh angin yang tak terasa di dunia nyata. Satu rekannya spontan berucap pelan, "Kamu lihat itu?" Arif tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar. Namun dalam hitungan detik, sinyal drone mendadak hilang. Monitor menjadi gelap. Semua indikator mati. Mereka mencoba mengulang sistem, mengganti baterai, hingga membuka ulang software. Semuanya nihil. Drone menghilang begitu saja. Yang aneh, cuaca saat itu tidak sedang buruk. Tidak ada gangguan teknis sebelumnya. Baterai penuh. GPS akurat. Tapi seolah ada sesuatu yang memang tidak menginginkan pandangan dari atas. Arif diam sepanjang perjalanan pulang. Ia tidak menceritakan semuanya secara gamblang, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah, seperti telah melanggar batas yang tidak seharusnya ditembus. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, file video pendek berdurasi 23 detik muncul kembali di laptop tim dokumentasi. Tak ada keterangan, tak ada waktu pengambilan gambar. Tapi isinya adalah rekaman terakhir dari drone itu. Kabut hijau yang bergerak perlahan, dan sosok putih samar yang berdiri memandangi langit. Video itu bocor dan tersebar cepat. Netizen mulai membahasnya. Beberapa menyebutnya editan, tapi tak sedikit pula yang merasa bulu kuduk mereka meremang saat melihat mata kabur dari sosok itu yang seolah mengikuti arah kamera. Media mulai menanyakan kebenarannya. Apakah benar pembangunan jalur kereta cepat melintasi wilayah keramat? Apakah fenomena itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Tim proyek tidak memberikan komentar. Tapi diam-diam, beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman bekerja di sana. Beberapa mengaku melihat bayangan di balik pohon saat bekerja sendirian. Ada juga yang mendengar suara lembut seperti bisikan, padahal tak ada orang lain di dekat mereka. Seorang sopir truk bahkan berkata bahwa setiap kali ia melintasi jalur tertentu di lokasi itu, ia mencium wangi bunga melati yang sangat kuat lalu hilang begitu saja. Warga desa tak kaget. Mereka hanya menggeleng pelan dan berkata, "Itu belum apa-apa. Kalau mereka masih belum mengerti, nanti akan datang cara lain untuk mengingatkan." Sejak video rekaman drone itu tersebar dan menimbulkan kehebohan, suasana di lokasi proyek berubah drastis. Apa yang sebelumnya dipenuhi semangat dan optimisme, kini berganti menjadi sunyi dan penuh kecanggungan. Tak ada yang benar-benar berani bicara terang-terangan, tapi setiap orang bisa merasakan hawa berbeda di tempat itu. Para pekerja, terutama yang bertugas di dekat area batu panjang, yang diyakini sebagai gerbang lorong laut selatan, mengaku sering merasa diperhatikan. Bahkan saat tidak ada siapapun di sekitar, mereka merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pohon, atau bayangan yang melintas sekilas namun tak bisa dijelaskan. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah suasana kerja, melainkan mimpi-mimpi yang mulai dialami oleh mereka, dan semuanya mimpi yang sama. Awalnya hanya 1-2 orang yang bercerita.
Seorang sopir ekskavator bercerita bahwa ia bermimpi berada di tepi pantai luas dengan langit yang berwarna keemasan. Di kejauhan, tampak seorang perempuan berbaju putih berdiri di atas air, memanggil dengan tangan yang lembut. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, ombak besar datang dan menyeretnya jatuh ke pasir basah. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan suara detak jantung yang tak kunjung tenang. Keesokan harinya, seorang tukang pasang rel mengaku bermimpi serupa. Dan 3 hari kemudian, lebih dari 10 pekerja mengaku mengalami hal yang sama. Satu persatu, cerita tentang mimpi itu mulai menyebar. Detailnya tak selalu identik, tapi pola dan tokohnya sama. Seorang wanita berpakaian putih. Belautan luas berwarna biru kehijauan. Panggilan lembut dalam bahasa lama yang tak bisa dimengerti. Dan selalu diakhiri dengan ombak besar yang datang tiba-tiba. Bahkan Arif, operator drone, yang awalnya skeptis, akhirnya mengaku. Ia bermimpi dirinya berdiri di tengah hutan pinus. Tapi saat menoleh, ia justru berada di bawah laut, di sebuah istana kristal kehijauan. Di sana, wanita yang sama, bergaun putih dengan mahkota dari karang laut, menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kau telah menyentuh batas. Sekarang, kau tak bisa berpaling." Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Sejak saat itu, ia memilih untuk tidak menerbangkan drone lagi. Kisah-kisah ini tak hanya membuat suasana proyek jadi tegang, tapi juga menyentuh warga desa sekitar. Para tetua mulai angkat bicara. Mereka berkumpul bersama kepala proyek dan menyampaikan permintaan agar pekerjaan di sekitar Batu Panjang dihentikan untuk sementara waktu. Tetua tertua dari desa pesisir itu, Mbah Samin, berkata dengan nada yang pelan namun penuh wibawa. "Kalian tak sedang menggali tanah biasa. Itu jalur antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Perempuan dalam mimpi kalian bukan sosok jahat, tapi penjaga. Dia memberi tanda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan." Sayangnya, pihak kontraktor yang berada di bawah tekanan waktu dan dana tidak bisa serta-merta menghentikan pekerjaan. Mereka bersikeras bahwa semua sudah sesuai prosedur, dan mimpi hanyalah efek stres kerja. Namun di balik keputusan itu, semakin banyak pekerja yang mengundurkan diri. Ada yang pamit baik-baik, ada pula yang diam-diam pergi tanpa jejak. Bahkan yang bertahan pun bekerja dengan wajah muram dan penuh rasa was-was. Sampai pada suatu malam, 5 pekerja yang tidur di barak mengalami mimpi yang benar-benar identik, dan saat mereka menceritakannya keesokan pagi, satu hal membuat mereka terpaku. Dalam mimpi itu, sang wanita akhirnya menyebut namanya. "Aku ratu dari Samudra Selatan. Aku tidak melarang, tapi aku meminta, hormatilah batasku." Keesokan harinya, kabar ini sampai ke telinga tokoh spiritual dari kota yang kebetulan tertarik pada kejadian ini. Ia datang membawa tim, bukan untuk menakut-nakuti atau melakukan ritual aneh, melainkan untuk mendengarkan. Ia berkata, "Ketika mimpi bukan lagi milik satu orang, tapi dibagikan oleh banyak jiwa, maka itu bukan mimpi, itu pesan." Dan benar saja, malam berikutnya, pekerja yang tersisa mulai mengalami mimpi yang lebih dalam. Bukan hanya tentang pantai dan ombak, tapi tentang sebuah pilihan, antara tetap membangun dan mengabaikan, atau menghentikan sejenak untuk memahami dan menghormati. Kisah ini menjadi bahan perbincangan luas. Video para pekerja yang menceritakan mimpi mereka viral di media sosial. Banyak yang bersimpati, tak sedikit pula yang merasa kisah ini mengingatkan kita bahwa kemajuan tak seharusnya mengorbankan keharmonisan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Keesokan paginya, saat kabut masih menggantung tipis di sekitar area proyek, sesuatu yang mengejutkan ditemukan oleh salah satu pekerja. Di tumpukan batu kapur yang baru saja dipindahkan, terdapat sebuah benda yang tak biasa, sebuah gulungan naskah kuno, terbungkus kain putih kekuningan yang tampak sudah sangat tua, namun anehnya tetap utuh. Pekerja yang menemukannya, Pak Darmo, awalnya mengira itu hanya sampah biasa. Tapi begitu ia membuka gulungan tersebut, tubuhnya merinding. Di dalamnya terdapat tulisan tangan halus dalam aksara Jawa kuno, disertai gambar laut, siluet wanita berambut panjang, dan simbol pusaka. Yang paling mengejutkan, di bagian atas naskah itu tertulis sebuah nama, Ratu Kidul.
Tim proyek pun geger. Pak Arif memanggil salah satu budayawan dan ahli manuskrip lokal, Bu Retno, untuk memeriksa naskah itu. Setelah beberapa jam mempelajari lembar demi lembar dengan kaca pembesar, Bu Retno berkata dengan suara pelan tapi mantap. Ini bukan naskah biasa. Ini semacam peringatan. Dan bukan hanya untuk orang zaman dulu, tapi juga untuk zaman kita sekarang. Isinya adalah catatan tentang jalur suci yang tidak boleh dilalui manusia sembarangan. Disebutkan bahwa, di antara pohon waru dan batu penjaga, terbentang lorong air gaib, penghubung antara dua dunia, dunia nyata dan dunia para penunggu laut selatan. Lebih jauh, naskah itu menyebutkan tentang sebuah waktu. Jika tanah ini dilukai tanpa izin, kabut akan datang. Suara akan terdengar. Ratu akan bangkit dan menuntut haknya. Semua yang mendengar penjelasan itu terdiam. Bahkan yang sebelumnya tak percaya, mulai merasa gentar. Pak Arif yang sebelumnya bersikeras untuk tetap melanjutkan pembangunan, mulai menunjukkan keraguan di wajahnya. Apalagi sejak rekaman drone dan mimpi para pekerja menjadi viral, perhatian publik terhadap proyek ini makin besar. Bahkan beberapa tokoh spiritual nasional mulai angkat bicara. Bu Retno menambahkan bahwa naskah seperti ini biasanya disimpan oleh keluarga tertentu yang memang dipercaya sebagai penjaga batas antara alam manusia dan alam gaib. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga desa sekitar yang mengaku pernah melihat naskah itu sebelumnya. Kalau naskah ini tiba-tiba muncul, bisa jadi memang dia ingin ditemukan, kata Bu Retno perlahan. Mungkin, ini adalah bentuk komunikasi atau peringatan terakhir. Kabar penemuan naskah ini langsung tersebar di media sosial. Banyak netizen yang membagikan foto dan potongan tulisannya dengan caption seperti, Ratu Kidul sudah bicara. Atau, jalur cepat, tapi tak bisa lewat sembarangan. Komentar publik pun terbagi dua. Ada yang menganggap ini sebagai pertanda serius, dan ada pula yang menuduh semuanya rekayasa. Namun di malam yang sama, seorang satpam proyek mengaku melihat cahaya kehijauan dari tempat naskah itu ditemukan. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya cahaya yang perlahan naik ke langit, lalu menghilang. Sahabat misteri, hingga hari ini, proyek jalan tol itu belum benar-benar dihentikan. Tapi tim yang bertugas mulai mengambil langkah berbeda. Mereka memperlambat pekerjaan, membuka ruang dialog dengan tokoh adat, spiritualis, dan warga setempat. Beberapa bahkan mulai melakukan ritual khusus untuk memohon izin dan keselamatan. Apakah benar naskah kuno itu adalah pesan dari masa silam yang dikirimkan untuk masa kini? Apakah benar jalur yang digali adalah jalur sakral yang menghubungkan dunia manusia dan dunia Ratu Selatan? Atau semua ini hanya kebetulan, yang muncul karena rasa takut dan sugesti? Namun satu hal yang pasti, ketika manusia melangkah terlalu jauh tanpa memahami alam sekitarnya, seringkali alam akan bicara dengan cara yang tak kita mengerti. Dan mungkin kali ini, suara itu datang dari kedalaman laut. Dari tempat yang telah dijaga berabad-abad lamanya. Dari kerajaan yang tak tampak, tapi tetap hidup, di bawah Samudra Selatan. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.